Justru Iya, tapi alhamdulillah di panggung ini gak bisa ngeluapin hati enggak. Dan terima kasih dengan DMD ngasih kesempatan Ega di sini. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Gak mudah untuk tampil di kondisi seperti ini. Setiap kalimat demi kalimat, setiap tarikan nafasnya, kita yang menahan nafas. Takut sesuatu buruk terjadi. Entah tidak bisa menyelesaikan lagu. Atau tiba-tiba apapun itu. Gak? Iya. Oh, berat. Berat sekali ya. Justru Iya, tapi alhamdulillah di panggung ini gak bisa ngeluapin hati enggak. Dan terima kasih dengan DMD ngasih kesempatan Ega di sini. Wah, Ega mampu, Bang. Allah. Istighfar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Tagor. Pertama-tama, Ega, saya turut berduka cita dengan berpulang ayah tercinta. Iya, Tuan Tagor. Dan saya salut dengan kamu malam hari ini. Tidak banyak orang yang bisa seperti kamu. Dalam suasana duka, kamu mampu mengatasi perasaan duka dan berjuang di panggung ini demi mewujudkan keinginan almarhum ayah tercinta. Yang pasti, almarhum ayah kamu sekarang ini sedang tersenyum dan bangga melihat kamu tadi. Amin, ya Allah. Ega, kamu berhasil. Dan kamu berhak membawa uang saya 10 juta rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Tagor. Papa, Oh gak apa-apa. saya tahu kamu lemas sekali betul. Iya. Berusaha nguatin aja. Alhamdulillah. Berusaha nguatin diri. Karena dari awal teka-teka bulet. Tapi nggak banyak loh. Orang dalam keadaan berduka, sedih. Dia kuat-kuatin dari awal nyanyi sampai ending. Ya. Nyanyinya bener. Biasanya sih ada miss, mungkin ada lupa. Ya. Tapi malam hari ini kamu Hebat ya. hebat banget. Ini bisa jadi contoh buat Terima kasih peserta Bunda. ya. Betul. Dan ini karena semua yang ada di sini, yang di rumah ikut mendoakan. Dan tadi kita tiap ada, aduh, berhasil loh. Dan hari ini cita-cita kecil bahkan cita-cita besar dari almarhum Amin ya. terwujud ya. Alhamdulillah walau dia gak ada. Bahagia, lega. Bahagia. Inilah bahagia di tengah duka. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa duka ini. Salam buat mama, keluarga tercinta ya. Iya. Terima kasih sudah hadir. Sama saya. Sudah cukup Ega? Sudah, sekarang pulang kumpul dengan keluarga tercinta ya. Terima kasih. Terima kasih Bunda. Kita kembali sesaat lagi dengan cerita lainnya. Meninggal dunia, mohon maaf. Atau apa? Ya, apa ya, urusan rumah tangga lah. Apa? Rumah tangga. Oh, Rumah tangga mereka orang- pisah. Mereka pisah.
Bisa. Kamu ikut bapak atau ikut ibu? Nggak ikut kemana-mana. Jadi siapa yang ngurus kamu? Saya dulu pernah ikut bibi saya. Tapi kan tetap aja. Pernah ikut bibi saya dulu. Pernah ikut bibi saya di Ciputat. Daerah Ciputat. Karena saya mungkin karena dulu kan baru keluar sekolah ya. Nggak kerja ya biasalah. Namanya orang Sunda gitu ya cerewet. Iya. Ngaprus terus gitu. Ngomel-ngomel terus tiap hari. Ya pusing lah gitu. Maksudnya saya ini kan masih. Saya juga pengen kerja gitu kan. Akhirnya SMA lulus gak? Enggak. SMP? Enggak. SD? SD iya. Sampai SD aja jadi ijazah. Akhirnya sekarang cari kerja agak susah karena ijazahnya Iya dulu saya sempat jaga WC juga. apa? Jaga WC Jaga WC. Jaga WC di mana? di Ciputat. Maksudnya di pom bensin atau di mall? Di kayak ruko-ruko gitu ya. Oh gitu. Kalau itu tuh ada setor ke siapa gak sih? Atau semuanya untuk yang jaga? Ya waktu itu sih saya dikasih lahan sama teman saya yang jaga wartel. Katanya daripada lo nganggur mau jagain WC aja tuh gitu. Itu ngebersihin juga gak tugasnya? Atau jagain doang? Ngebersihin juga lah. Oh gitu. Bersihin juga. Belum berumah tangga saat itu? Belum, dulu masih kalau kata Sundanya masih kacing calang gitu. Oh iya. Akhirnya sekarang sudah punya anak, punya istri. Punya anak, punya Tadi istri. sudah cerita ngamen Ya. dengan pakai biola. Ya. Kemudian juga jadi buruh bangunan. Ya, baru bangunan. Tugasnya apa biasanya apa? Ya tergantung kalau di bangunan kan saya skillnya masih kenek ya ya. Masih belum Kenek. bisa gitu ya. Ya kadang-kadang ya apa sih kenek? Kan macul gitu, ngaduk. Ya. Gitu. Ada basic juga di bagian bidang apa? Aluminium saya bisa juga gitu Oke, ya. Saya mah apa? pokoknya apapun dilakukan. Tapi kalau main biola kan katanya otodidak. Nyanyi suara bisa bagus belajar dari mana? Nah itu saya kalau nyanyi memang dari kecil udah bisa udah hobi nyanyi lah gitu. Oke. Dan alhamdulillah sekarang jadi mata pencaharian ya. Iya. Dan malam hari ini akhirnya bisa bernyanyi juga di TV Iya. secara langsung loh. Iya. Oke, kalau sudah dapat uang untuk apa? Saya rencananya sih buat bukain usaha istri ya. Karena kan si istri sekarang udah nggak kayak yang lain Oke. gitu. Istri Jadi, ibu rumah tangga sekarang, ibu rumah tangga. tapi pengennya ada usaha juga. Ya pengennya jadi di saat saya nggak ada kerjaan jadi tetap ada penghasilan. Oh, usaha apa rencananya? Kebayangnya? Dia sih kalau ngeluh sama saya gitu ya suka ngomong bercanda sama saya gitu kalau lagi tidur. Pengen banget punya warung kelontongan dia bilang. Oh gitu. Mau lihat muka istrinya dong? Boleh? Ada fotonya? Boleh? Oh itu iya. Ini bukannya tadi Febriani ya? Beda Beda. Takutnya istrinya ada Febriani. Pep, iya sanes kamu bukan? Oh bukan. Ini Ya. istri, namanya siapa istri? Septiana. Septiana. Oke, ini lagi, kok ada tulisan top 14? Nah itu saya kemarin lagi ikut lomba. Ya udah, menang. Alhamdulillah menang. Wih, lumayan tuh dapat hadiah juga ya. Iya, ya udah. Mudah-mudahan dapat rezekinya malam hari ini. Insya Allah. Ya, siap ya. Pilih dangdut mania atau dadakan. 3, Bismillah. 2, Dadakan. 1 apa? Dadakan. Dadakan. Wow, 10 juta nih. Sebentar. Biar semangat nih. Mana? Sini. Ternyata istri tercinta lagi nungguin. Halo, assalamualaikum. Mana suaranya ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Anak. Iya, ini manggilnya apa ke Budi tuh? Ayah. Ayah, nih ayah mau usaha katanya, mau ikhtiar cari rezeki. Alhamdulillah. Kasih semangat dong. Ayah semangat. Bismillah. Amin, insya Allah. So kata ayah ngomong ke bunda. Sini aja. Jangan nangis. Doain aku. Bismillah ya. Ya. Ini Bismillah. hatinya pada lembut sekali semuanya ya. Ya udah, mudah-mudahan malam hari ini ada rezekinya dari Allah ya. Ya, oke ini katanya pilih dadakan, mudah-mudahan bisa bawa pulang 10 juta rupiah.
Katanya mau buka toko kelontong, iya. Ya, Ya, oke. bismillah. Oke, sip kalau begitu. Nih, cium dulu. Mama doain ya. Mudah-mudahan berhasil. Ya, Ya, bismillah, semangat. Alia mana Alia? Alia? Kami kakak ini ya. Iya. Cium dulu. Cium. Wah. Ya. Iya, oke. Sudah ada kekuatan luar biasa dari istri. 10 juta diharapkan bisa dibawa pulang. Langsung saja kita sambut, ini dia Budi. Semangat Budi. Mbak Inul, sebagus itu? Menurut aku dengan usianya yang gak muda lagi. Emang nyanyinya berapa bener. tahun usianya? 37 tahun. 37 tahun. Oh maaf ya. Iya, tetap awet muda, semangat muda. Ya. Ya dengan kehidupan yang memang sangat dirasa sulit. Tapi dia mampu membawakan lagu yang sulit. Menurut saya ini keren banget. Tapi Terima kasih Mbak. aku boleh komentar gak? Boleh. Kan musikalitas aku tinggi banget. Ya. Karena biasanya aku juri internasional. Ya. Aku melihat Bapak Budi ini nyanyinya teknikal banget gitu. Dari tadi aku perhatiin kayak keren banget gitu. Maksudnya sampai aku tidak bisa memandang penampilan. Maksudnya penampilan Bapak tidak sempurna sekali karena celana tidak disetrika ya. Hah, kelihatan. No problem. Tapi nyanyinya enak. Jadi kita gak fokus ke situ. enak, gitu loh. Karena bagaimanapun juga kami bertiga ini kan duduk di VIP ya. VVIP jadi kita ngebayar tiket tuh gak rugi lah ngedengerin Bapak untuk. Terima kasih. Ya. Dan ini luar biasa ya, pekerjaannya itu ngamen iya, buruh bangunan iya, dan sebenarnya lakukan untuk keluarga. Iya. Ikut-ikut kompetisi berarti kayak tadi tuh, itu tujuannya ngejar hadiah. Ngejar hadiah. Pokoknya ngejar hadiah weh. Gitu. Seperti malam ini pun, Seperti malam ini pun. dan ada bagus. Aku merasa ya tentunya ya sebagai Beruntung ya. seorang yang bekerja sebagai pengamen. Berarti kan hari-hari itu terbiasa menyanyi untuk waktu yang lama. Berarti sudah terlatih suaranya dan vokalnya. Tapi yang menurut aku keuntungan lain yang dimiliki dengan cara Bapak menjalani hidup sehari-hari. Semua pekerjaan dilakukan demi keluarga. Berarti Bapak ini punya mental yang sebetulnya memang dibutuhkan sekali untuk orang-orang yang mau berkompetisi di panggung-panggung seperti DMD Panggung Rezeki ini. Dan itu terlihat tadi gitu bahwa Bapak datang ke sini dengan pendirian yang sudah teguh tetap melakukan ini untuk keluarga, untuk istri, untuk anak dan Berhasil. Bersama dengan Thais Dahlia, bersama dengan gabungan artis seniman Sunda ke Institut Musisi Jalanan. Itu ternyata para pengamen itu dikumpulkan, bahkan mendiang Glenn Fredly pun ikut memberikan ilmu-ilmunya. Jadi ada pengamen-pengamen tuh yang diangkat derajatnya istilahnya ya. Daripada di pinggir-pinggir jalan, kemudian ditempatkan di stasiun kereta, di bandara. Itu ternyata ada itunya juga, ada perkumpulannya. oh Ya, dan bahkan ngasih uangnya pun jika kita memberikan apresiasi bisa lewat kris dan lain-lain. oh Gitu, iya. jadi terorganisir. Iya sama aku kemarin juga waktu ke Semarang. Terus ke mana lagi tuh? Jogja juga ada di Betul, bandara. di beberapa Jogja. tempat Kemarin ya. aku dari Jogja lihat. Yang kemarin di Semarang itu suaranya bagus, terus dia ada komunitas gitu. Betul. Emang bayar juga gitu, ngasih gitu. Ya. Ngasih seikhlasnya pakai kris, pakai betul. cash. Jadi Itu di KCIC, jadi itu tuh terorganisir dan kualitas pun dijaga. diutamakan. Betul. Ya makanya kita tuh kan sama-sama seniman, tapi berbeda berkeseniannya. Iya. Beda tempat saja. Semuanya hebat. Tepuk Tapi tanda jadi untuk para berkelas. pengamen juga. Itu proses juga. Tapi jadi berkelas daripada ngamen di jalanan kena debu apa segala macam. Ada tempat yang memang sudah disediakan dan itu juga bisa menghibur orang lalu lalang di stasiun, orang lalu lalang di bandara itu mereka terhibur karena nyanyinya bener dan enak. Betul, bahkan beberapa teman disabilitas juga yang teman-teman tunanetra dibikin satu kelompok nyanyi Nah. luar biasa ya. Iya. Luar biasa, jadi kita harus hargai karena kadang-kadang masih memandang sebelah mata. Pengemis dengan pengamen itu berbeda. Pengamen itu punya skill dan keahlian. Jadi hargai mereka. Tepuk tangan untuk para pengamen yang luar biasa. Seperti halnya Budi di hadapan kita. Berjuang untuk anak dan istri.
Tuan Takur, silakan. Saya bilang tadi, percaya diri, fokus dan niat yang tulus. Semuanya ada dalam diri Budi malam hari ini. Terima kasih Tuan Takur, terima kasih. Budi, kamu berhasil bawa pulang 10 juta rupiah dari saya. 10 juta rupiah. Wow, Masya Allah Bud. Kebayangkan dapat 10 juta. Sebenarnya gak kebayang Kak. Ini apakah penghasilan terbesar kamu dengan hanya menyanyikan satu lagu dapat 10 juta? Jelas, Sangat besar. ini yang paling besar. Istri pasti lagi nonton. Sampaikan. Mama, aku berhasil Ma. Alhamdulillah. Buah dari doa istri yang tulus pasti seperti ini. Iya memang anak saya juga selalu bilang, ayah tuh harus ikut DMD. Ayah tuh kan bisa nyanyi. Gitu. Siapa anaknya? Kakak Alia. Alhamdulillah doa kamu terjawab. Dia pengen banget ya aku pengen diantar sama ayah sekolah. Aku masa naik ojek online terus kan gitu. Sabar ya Kak, ayah belum punya uang buat beli kendaraan. Dan malam hari ini mudah-mudahan ada kebahagiaan untuk keluarganya. Boleh saya peluk pejuang keluarga kita. Beneran deh. Iya. Banget Kak. Iya. Manis loh Cung. Istilahnya manis. Hidungnya sama mancungnya. Nah, yang ini manis, ini pemanis buatan.